Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Hari ini saya akan membahas tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelum kita bahas tentang materi tersebut, kita membacakan doa dulu. Siap. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan di depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, saya absen dulu. Siapa teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Siti Rahmawati. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan penyakitnya, segera berkumpul lagi dengan kita, yang izin segera selesai urusannya. Amin. Amin. Anak-anakku, siapa yang tahu berkaitan dengan materi kita larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Siapa yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Saya Umi. Ya. Pergaulan bebas itu menurut saya adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat, dan mereka-mereka yang melakukan itu akan dikucilkan dalam bermasyarakat, Umi. Oke, iya betul. Ada lagi yang tahu? Ya. Menurut pendapat saya, pergaulan bebas sesuai dengan namanya, dia bebas. Pergaulan itu yang mereka lakukan entah itu salah atau benar, tetap mereka lakukan. Iya betul. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dan perilaku yang melanggar norma-norma agama dan sosial. Betul. Iya. Nah, itu tadi mewakili ya. 3 jawaban sudah mewakili. Kemudian apa sih bentuk daripada pergaulan bebas itu? Contohnya apa? Coba, dengarkan. Mabuk-mabukan. Ya betul. Ada lagi? Jadi Tawuran. tawuran. Ada lagi? Ada lagi? Tadi Gaga bilang mabuk-mabukan. Dani bilang tawuran. Remin? Narkoba. Betul. Ya, itu perbuatan yang sangat merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Ya, dan itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi hindari perbuatan tersebut agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Kemudian bahasan kita kali ini juga tentang perbuatan zina. Larangan perbuatan zina. Coba, ada yang tahu apa itu perbuatan zina? Ya. Perbuatan zina itu kayak perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan atau perkawinan. Bagus. Ada lagi? Zoe? Itu hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Ya, kenapa? Karena itu haram, karena kan mereka tidak dalam keadaan halal. Iya betul. Ada lagi? Atau sehari lagi? Nah, hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu
istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak didasari oleh pernikahan sangat dilarang karena termasuk ke dalam fahisah. Fahisah itu adalah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan cara yang terburuk, jalan yang terburuk. Jadi hindari mendekati zina. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, siapa yang tahu artinya? Silakan Zoe. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan yang buruk jalannya. Ya, jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan atau cara yang terburuk. Mendekati saja tidak boleh. Siapa yang tahu perbuatan apa yang masuk dalam kategori perbuatan mendekati zina? Ayo. Apa? Pacaran, betul. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Pacaran. Terus apa? Dua-duaan. Ya. Kemudian saling pandang. Ya. Berdua-duaan. Makanya bagi setiap perempuan dalam hal ini, ya, dalam hal ini perempuan itu sangat dirugikan. Kenapa? Kalau sampai terjadi sesuatu hal yang masuk ke dalam perbuatan perzinahan, kita misalnya ada siswi yang akhirnya hamil di luar nikah. Ya kan yang paling dirugikan siapa? Perempuan, karena dia hamil dan dia menanggung malu, ya kan? Itu makanya kita harus menjaga harkat, martabat serta harga diri kita, ya. Apalagi sebagai seorang perempuan, ya harus menjaga harkat, martabat serta harga diri kita. Sebenarnya bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Dia harus menjaga harkat, martabat dan harga diri. Jadi Allah melarang mendekati zina. Kenapa? Karena kalau sampai melakukan, ya itu dosanya luar biasa, termasuk ke dalam perbuatan fahisah, perbuatan keji. Makanya jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatan keji itu, kita terjebak dalam perzinahan. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, ya saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, peserta didik mampu membaca dengan baik dan benar Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian siswa memahami makna pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta didik mampu menganalisis permasalahan tentang perbuatan bebas dan perbuatan zina. Kemudian mampu menyelesaikan masalah, ya, yang nantinya saya akan berikan masalah kepada kalian, kemudian kalian akan diskusi kelompok dengan kelompok kalian, ya. Kalian nanti saya kasih masalah, kemudian kalian akan mendiskusikan, berdiskusi kelompok, kemudian kalian memecahkan masalah, menganalisis masalah, memecahkan masalah remaja yang ada yang hamil di luar nikah, ya. Kemudian kalian kenapa bisa terjadi? Nah, kalian cari solusinya, ya. Oke, anak-anakku, itu
tujuan pembelajaran kita kali ini. Saya akan menampilkan video pendek. Kalian perhatikan, kalian simak ya. Bentar. berdampak buruk pada Allah dan pada diri orang lain dan teman-teman. Saya tadi cukup membuat hati kita miris, ya. Di usia sekolah, ya, ini ada seorang gadis yang melakukan perbuatan keji dengan pasangannya. Yang akhirnya akibatnya apa? Dia hamil di luar nikah. Kemudian otomatis dari pihak sekolah juga memberi teguran yang keras. Kemudian belum lagi dari orang tuanya yang sudah merasa dipermalukan oleh anak gadisnya. Kemudian nama baik juga akan tercemar. Di sekolah juga mendapatkan sanksi, ya. Kemudian tentunya akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari penayangan yang tadi, yang baru saja saya tayangkan tadi, apa yang kalian bisa ambil dari film tadi, Zoe? Dari film tadi itu sudah diperingatkan sama temannya untuk ini tetap kasih tahu gitu ya. Maksudnya kita nggak boleh kalau misalnya udah dikasih tahu yang benar, ya kita harus mendengarkan. Ya, Suhail, dari film tadi tanggapan kamu apa? Itu menurut saya dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri untuk supaya hal itu tidak terjadi. Itu harus mulai dari diri kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita ada perbuatan dosa. Oke, ya anak-anakku, setelah ini kita akan mendiskusikan permasalahan yang nanti saya akan berikan LKPD-nya kepada kalian. Kemudian kalian akan mencari solusi, memecahkan permasalahan yang saya berikan. Untuk itu silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Ya, silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Ya, dibentuk kelompoknya kan? Ya, oke. Apa masalahnya apa kan? Ya, ya. Bisa ngomong matanya kok. Ini juga masalahnya apa? Mengapa kasusnya? Hindarin aja. Cara menghindari kasus. Gimana? Iya. Gimana? Gimana caranya?
ya mencari solusi, ya bagaimana cara-cara memecahkan masalah, terutama tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di situ ada kasus-kasusnya yang sengaja saya buat berbeda, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu berbeda kasus. Setelah selesai, kalian akan presentasikan di depan. Kak lagi dicari orang. Oh iya. Oh iya. Ya, ya juga. Maaf. Ya. Boleh? Iya. Boleh. Kita bacain. Dibacain. Temannya yang nulis. Oh iya. Atau Zoe yang bacain. Bagus. Jadi tulis semua ini. Nah, kelompok yang Remi, udah Pak? Udah sampai mana? Sedang memikirkan kasus pergaulan bebas nih. Sedang memikirkan kasus pergaulan bebas. Ya. Cara ini menanganinya. Iya. Intinya ikut-ikut nongkrong dengan anak-anak yang tidak baik. Yang tidak baik. Jangan pernah menyentuh rokok dan Iya. minum Iya, karena awal kenakalan itu semua mulai dari rokok dan narkoba. Saya tekankan sekali lagi bahwa dalam surah Al-Isra itu dijelaskan bahwa Allah melarang mendekati aja nggak boleh ya. Apalagi sampai melakukan ya. Karena sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 2 bahwa kalau sampai ada yang melakukan baik laki-laki dan perempuan, maka Allah memerintahkan untuk memberi hukuman, yaitu berupa didera 100 kali dera. Jadi kita sudah membaca Quran surah Al-Isra ayat 32. Kemudian dijelaskan lagi nanti surah An-Nur ayat 2, yaitu siapa yang tahu? Tentang hukum Azaniatu majlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala tahuskum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Ya. Sudah selesai? Sudah Umi. Sudah selesai? Kelompok 4 sudah, kelompok 4. Kelompok 4? Sudah. Sudah. Kelompok 2? Belum. Lagi nulis ini. Kelompok 1? Belum. Belum. 3? Sudah. Sudah. Ya, kita tunggu kelompok 1 dulu biar selesainya bareng-bareng. Kelompok 2 belum juga ya? Ya. Kesimpulannya, kamu berikan kesimpulannya bagaimana, kemudian langkah ke depannya. Silakan maju. Kelompok yang sudah selesai silakan maju, nggak apa-apa. Coba tolong perhatikan. Gaga dan Remir akan mempresentasikan ya kerja kelompoknya. Kalian bisa bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gaga. Nama saya Emir. Kami akan mempresentasikan dari apa yang dikelompokkan. Jadi kami dapat permasalahan kelompok kita adalah menurut kalian bagaimana cara menghindari kasus-kasus pergaulan bebas dan memberikan contohnya atau berikan kesimpulan. Jadi kita berdua. Contohnya itu kayak orang tua dapat mengajak anak-anak bagaimana cara menghindarinya. Ya, terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya kan? Atau ada yang mau nambahin kalau kurang? Oke, Jio. bagaimana kalau misalnya masyarakat itu karena mengaji itu tidak bisa untuk berani mengatakan tidak gitu kepada teman-temannya yang sudah terlanjur dalam pergaulan bebas, untuk mengatakan dia tidak berani untuk mengatakan tidak. Nah, itu gimana sih kakak supaya kita harusnya emang harus mengatakan tidak gitu, Ya. pergaulan bebas. Paling kalau Dia tidak berani berkata tidak. Dia sudah terlanjur terjerumus ke pergaulan bebas, tapi dia tidak ada kuasa untuk
mengatakan tidak. Bagaimana? Jadi tuh kalau misalnya apa sih? Kalau kayak gitu itu tergantung diri masing-masing ya, kayak misalnya kayak kasusnya ya, misalnya saya terus saya diajak buat minum-minum, tapi saya kayak udah terlanjur ikut-ikutan gitu tuh, wah yaudah gas minum-minum, tapi aduh aku nggak suka nih kalau minum-minum gini, tapi ini teman aku nggak bisa nolak, gimana ya? Kalau gitu, kalau menurut saya ya itu tergantung dia masing-masing, mau dia mau berubah mau enggak. Kayak misalnya semakin depan dia kayak pasti kalau misalnya dia udah kepikiran, dia udah mulai berani, enggak dulu dah, aku nggak mau minum-minum, stop. Oke. Bagus. Jadi kita harus berkata tidak. Ya, katakan tidak karena ini demi kebaikan kita, demi kebaikan orang lain juga. Kenapa? Karena pergaulan bebas itu juga mengganggu orang lain. Ya, merugikan orang lain. Jadi harus berani tegas berkata tidak. Oke, terima kasih Jaga. Tepuk tangan buat Jaga. Ya, bisa menanggapi. Bisa bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami perwakilan dari Kelompok 3. Perkenalkan nama saya Nisa. Saya Sofi. Di sini kami mendapatkan permasalahan Mendapat pengawasan dan bimbingan dari orang tua secara menerus dan terus, lalu mengenali diri sendiri. Ada yang ingin menanggapi? Jadi, caranya apa? 1. Meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa. Kedua, Mendapat pengawasan dan bimbingan dari orang tua dengan komunikasi yang baik. nah, harus bangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Oke, terus selanjutnya apa lagi, Nak? Mengenali diri sendiri dengan baik, lalu memilih teman dengan bijak. Nah, itu dengan bijak. Kita memilih teman dengan bijak. Bukan berarti kita pilih-pilih, tapi memang harus memilih teman dengan bijak. Ya, supaya apa? Supaya kita selamat. Karena apa? Biasanya kasus-kasus pergaulan bebas itu karena kita lebih nyaman sama teman di luar sana. Yang notabene teman itu justru membawa kita kepada pergaulan bebas. Ya, selanjutnya. Berani untuk mengatakan tidak. Ya, betul. Tadi kata Gagat juga begitu. Katakan tidak, harus berani, harus tegas. Ya, say no to drug. Ya, oke. Selanjutnya, Membangun pendirian yang kuat. ya, cakep. Tepuk tangan buat Doi. Ada yang mau menanggapi? Baik. Ya ibu, udah cukup. Hah? Sudah cukup nggak jadi. Jaga, ada yang mau menanggapi? Yang lain? Ya, cukup. Oke, silakan. Ini, tapi saya boleh bertanya nggak? Boleh? Kalau semisal dalam pertemanan kita baru berteman ini, terus kita lihat oh ini orang baik, tapi ternyata dia secara tidak langsung mencoba mempengaruhi kita ke jalan yang buruk, tapi kita itu nggak berani nih buat kayak saya nggak mau ikut-ikutan gitu, tapi posisinya dia mengancam gitu. Kalau semisal kamu nggak temenan sama saya, kamu bakal saya fitnah kemana-mana. Ayo jawab. Itu ada pertanyaan seperti itu. Bisa diulangi kembali pertanyaan. Semisal kita kita kan remaja, terus kita memulai pertemanan, kita ngeliat bahwa orang itu baik nih, orang itu bisa menjadi teman yang baik, tapi ternyata diam-diam dia itu mempengaruhi kita ke jalan yang buruk. Kita menyadari dan kita berusaha untuk mundur, tapi dia itu mengancam bahwa dia akan memfitnah kita karena kan orang lain udah ngeliat kita udah temenan gitu. Nah dia udah mau ngancam, mau ngefitnah. Nah itu gimana cara kita bisa bebas dari itu gitu, bisa terlepas dari Diancam ya dia? ya diancam. Kalau bisa ya, bisa kita kan remaja nih, anak-anak SMA ya. Ya. Kita gak diem doang dong, kita lapor ke guru. Kan di sini kan ada BK. Guna BK di sini untuk apa? Ya, untuk mengatasi permasalahan sama murid. Jadi kalau ada yang macam gitu, mending gak usah diem, kita ngomong lah ke orang tua minimal, atau ke guru-guru, wali kelas juga bisa. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Ya, jadi intinya kita harus punya sikap tegas, ya. Walaupun kita diancam, kita tidak boleh takut. Ya, kita harus berani demi kebenaran.
Ya, jadi intinya kita harus tegas dan berani mengatakan tidak pada pergaulan bebas, pada narkoba. Ya, kalau ada teman yang mempengaruhi kita untuk ikut tawuran, ya, apa yang perlu kita lakukan? Katakan tidak, ya. Kemudian ada begal, apalagi sekarang, ya, sangat marak sekali, ya, pembegalan. Kalau ada teman yang mempengaruhi kita untuk ikut begal, jangan, katakan tidak. Oke, ya, jadi harus tegas. Oke? Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kalian. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 diwakili oleh Cinta dan Iya. Dan cara atau langkah yang diambil untuk menjaga pencegahan menurut Islam itu menjaga pandangan. Kedua itu membatasi interaksi lawan jenis. Ketiga itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Empat itu memperbanyak aktivitas positif. Lima itu Oke, terima kasih. Oke, silakan ada yang mau menanggapi? Ini gimana caranya supaya kita bisa mengajak teman-teman yang bersama kita untuk terhindar untuk tidak melakukan itu, karena kan kita udah tahu dampaknya gitu. Caranya gimana sih? caranya pasti kita ngajak dia dulu ke hal yang positif kayak pertemanan dia dan juga pertemanan dia ini baik atau enggak. Kalau misalnya dia nggak baik, kita ajak dianya yang baik gitu. Terus sering-sering diajak ke yang buat dia tuh ibadah, terus lebih dekat ke Allah gitu. Dia tahu yang mana yang baik, mana yang enggak. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1, saya akan Kandil Nurfaki. Saya Yasir Lakulan. Di sini kita akan presentasikan apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan. Pergaulan bebas dan zina merupakan tindakan yang sangat menyedihkan, baik bagi individu maupun masyarakat. Oke, terima kasih. Ya. Dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu Dampaknya, iya. pergaulan bebas dan perbuatan zina. Salah satu aja ya. Ini salah satunya perbuatan zina yang kamu salah lakukan bersama dengan hubungan laki-laki lain, itu dampaknya bisa yang tidak diuntungkan itu sebenarnya pihak yang perempuan, karena bisa aja dia hamil di luar nikah. Itu kan nggak diuntungkan banget kan. Sudah nikah terus ya mau diapain bayinya, mau diaborsi atau itu kan justru lebih parah lagi dan lebih haram. Itu salah satu dampaknya. Dampaknya kayak kalau itu pasangan para agama itu kayak dosa dan perbuatan perempuan atau perbuatan laki. Sampai kayak natural itu kan suatu perbuatan zina atau pergaulan bebas. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Ya. Kalau dalam masyarakat dia bisa dapat apa dari masyarakat tuh? Apakah bujinan, kecilan? Terus pengucilan termasuk. Karena itu juga dampaknya ke mental juga sih, karena kan masyarakat melihatnya sebagai orang yang negatif gitu loh. Jadi kenanya ke mental juga. Ya itu dampak paling parah sih menurut saya. Nah, Apakah ada potensi untuk orang itu bunuh diri? ada masyarakat. Omongan tuh gosip ya kalau sekarang ya, itu kan bisa meluas. Ya. Jadi orang-orang mengetahui orangnya ini orang yang negatif, itu makin kenal lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itulah tadi presentasi keempat kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya bagus-bagus. Hebat. Kesimpulannya adalah perbuatan zina adalah perbuatan yang paling keji. Untuk itu, kita hindari perbuatan mendekati. Ya, tidak boleh pacaran. Ya, tidak boleh dua-duaan, ya, tidak boleh saling pandang memandang antara laki-laki dan perempuan. Dengan menjaga harkat dan martabat serta harga diri kita akan terhindar dari perbuatan perzinahan. Oke? Dari kelompok pertama, kesimpulannya apa? Sebenarnya perbuatan zina ataupun pergaulan bebas sama-sama perbuatan yang dosa besarnya. Itu
mengajarkan perlindungan diri melalui iman, batas pergaulan, dan pendidikan agar remaja tetap terjaga dalam kehormatan dan nilai-nilai syar'i. Oke, ya. Ya, nomor 3. Zani. Oh, Bani. Pergaulan bebas dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk resiko kesehatan. Ya, ditambahkan oleh Zoe. Dan dampaknya dalam masyarakat itu sangat buruk, jadi jangan ya. Ya. Kemudian Dada, kesimpulannya? Kesimpulan kita simpel aja sih, penting kayak tadi berani berkata tidak. Oke. Perbuatan zina. Berani berkata tidak. Oke. Setelah kalian mempelajari materi ini, setelah kalian paham tentang makna pergaulan bebas, tentang makna perbuatan zina, ya, makna pergaulan bebas dan makna perbuatan zina, apa yang kalian lakukan untuk kedepannya? Lebih bijak untuk memilih teman sama mengenali diri sendiri lebih baik. Ya. Terus setelah kalian paham, setelah kalian paham dan setelah kalian mempelajari serta paham materi ini, apa yang kamu lakukan? Lebih berarti terhadap orang-orang di sekitar kita aja sih. Lebih berhati-hati. Ya. Kemudian Cinta? Lebih kayak bisa memilih mana yang lebih baik dilakukan atau yang buruknya dipilih. Ya, hebat semua, tepuk tangan. Alhamdulillah selesai sudah materi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala ya kepada kita semua. Amin. Amin. Dan Allah melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedepannya, materi selanjutnya saya akan nyuruh kalian untuk membuat poster. Ya, bisa kalian buat konten, bisa juga kalian buat poster tentang ajakan untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bisa kamu bilang misalnya masalah narkoba, kamu bisa bikin poster, buat poster, kemudian ada tulisannya di situ say no to drugs, bisa begitu. Atau kata-kata lain, ice breaking ya, capek ya, ya berdiri. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, kemudian kalian kedepannya nanti lebih bijak lagi memilah-milah teman, kalian lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu